Coba deh kita tarik napas sebentar. Kita tuh sering banget bangun tiap pagi, buru-buru lari ngejar sesuatu yang katanya sih mimpi kita. Tapi pernah nggak sih di ujung malam pas sudah sepi, di tengah rasa capek banget gara-gara rutinitas dunia yang kayaknya nggak ada habisnya, kita bener-bener berhenti buat mikir. Waktu kan terus jalan ya, pelan tapi pasti. Nah, di pembahasan kali ini kita bakal mulai sebuah perjalanan spiritual. Kita mau cari lagi kedamaian batin dan menjawab satu pertanyaan besar yang mungkin jarang banget kita tanyain ke diri sendiri. Sebenarnya, buat apa sih kita hidup? Coba bayangin, apa sih yang lebih sepi dari sebuah hati yang berdetak, tapi nggak tahu buat apa dia hidup? Atau apa yang lebih melelahkan dari jiwa yang terus jalan, terus maksa ikut perlombaan dunia yang nggak ada garis finishnya, tapi nggak tahu arahnya kemana? Coba biarin pertanyaan ini mengendap sebentar di pikiran kita. Rasa kosong yang sering kita rasain pas lagi di tengah keramaian itu nyata loh. Dan itu biasanya terjadi karena kita sering lupa, kita ini asalnya dari mana. Terus, kita ini sebenarnya dari mana? Ya, pastinya bukan cuma dari rahim ibu atau sekedar dari dua orang yang saling mencintai. Kita ini berasal dari sebuah keputusan yang abadi. Kalau kita renungkan pesan dari surah Al-Mu'minun, ada pertanyaan menohok nih. Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakanmu secara main-main dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Wah, ini tamparan halus buat ngingetin kalau eksistensi kita tuh bukan kebetulan semata. Kita ini bukan karakter figuran di cerita acak tanpa penulis. Enggak, kita ini ciptaan yang sangat disengaja oleh sang penulis agung. Oke, biar nggak bingung, yuk kita bedah 5 tonggak utama buat kembali ke akar spiritual kita. Pertama, ibadah di setiap napas. Kedua, peran kita sebagai khalifah. Ketiga, mencari ridho ilahi. Keempat, gimana menavigasi ujian dari manusia. Dan yang kelima, perjalanan pulang kita. Nah, kita masuk yang pertama dulu, ibadah di setiap napas. Konsep ini tuh benar-benar ngasih makna luar biasa buat hal-hal paling sepele di keseharian kita. Di surah Az-Zariyat ayat 56 itu jelas banget diingetin, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Dengar kata ibadah, mungkin di kepala kita langsung mikirnya sholat atau doa di masjid kan? Ya, agak salah. Tapi, mari kita bongkar sedikit pemahaman itu. Al-Quran ngasih definisi yang jauh lebih luas dan nyentuh setiap detik kehidupan kita. Nyatanya, ibadah itu didefinisikan ulang dalam keseharian kita loh. Ibadah itu bukan cuma rutinitas doa formal aja. Milih buat jujur pas lagi gampang banget buat bohong, itu ibadah. Berusaha nahan sabar pas hati rasanya pengen meledak marah, itu juga ibadah. Bahkan, ibadah itu ada di diamnya seseorang yang nahan emosi biar nggak nyakitin pasangannya. Atau di tangis sunyi seorang ayah yang capek banting tulang demi dapat rezeki yang halal. Jadi, setiap gerak, diam, dan niat baik kita, itu semua dihitung ibadah. Tapi sayangnya, kita tuh sering banget lupa, sibuk ngejar dunia sampai lupa siapa yang punya dunia ini. Coba deh kita bandingin, ngejar pujian manusia versus nyari ampunan Tuhan. Sadar nggak sih, nanti pas kita udah di dalam tanah, bumi nggak bakal nanya apa jabatan kita waktu di kantor. Ngejar gelar dan validasi manusia, tuh ujung-ujungnya bakal kerasa kosong banget. Yang benar-benar kita butuhin dan yang punya nilai abadi, ya cuma ampunan dan rahmatnya. Lanjut ke poin kedua, peran kita sebagai khalifah alias penjaga bumi. Di sini nih tanggung jawab besar kita ke lingkungan sekitar mulai kelihatan jelas. Ayat di surah Al-Baqarah 30 tuh ngasih tahu misi suci kita. Di situ dibilang, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Waktu kita diciptain, kita nggak cuma dikasih wujud fisik aja. Kita ditiupkan roh dan dikasih misi VIP yang bikin kita beda dari semua ciptaan lain. Kita dikasih otoritas dan tanggung jawab khusus yang nggak dititipin ke gunung, ke langit, atau ke hewan sekalipun. Dan ini ngejelasin banget esensi asli dari seorang khalifah. Kita ini penjaga yang bertanggung jawab, bukan pemilik abadi yang bisa seenaknya ngeeksploitasi alam. Coba lihat sekarang. Bumi makin retak gara-gara kerakusan, laut tercemar karena tangan-tangan yang lupa sama peran ini. Menjadi khalifah itu artinya kita peduli sama lingkungan, kita peduli sama anak yatim yang nangis sendirian, atau peka sama tetangga yang mungkin lagi kesusahan. Tugas kita itu nebar kebaikan. Ibarat hujan deh, dia nggak pernah milih mau jatuh di mana, tapi dia selalu ngasih kehidupan dimanapun dia turun. Masuk ke poin ketiga, mencari ridho ilahi. Poin ini ngajak kita mikir lebih jauh dari sekedar transaksi ngumpulin pahala biar gak masuk neraka. Kadang kita tuh mikir hidup ini kayak hitung-hitungan matematika aja. Pahala sekian, dosa sekian. Padahal esensinya jauh lebih dalam dari itu. Hidup ini bukan ajang buat jadi manusia super sempurna yang tanpa celah.
Tapi gimana kita hidup buat nyari ridho atau kerelaan Allah? Bahkan nih, surga di puncaknya nanti, itu bukan cuma soal dapat istana emas, tapi soal punya koneksi yang benar-benar nyata dan dalam sama Sang Pencipta. Ada satu pesan di Al-Quran yang indah banget bunyinya, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Wah, ini dia nih kebahagiaan yang hakiki. Bukan cuma disukai manusia, tapi dicintai sama Tuhan. Pernah nggak kamu ngerasa hidup tuh kayaknya udah sukses, materi ada, tapi kok hati rasanya masih kosong? Nah, itu karena jiwa kita nggak cuma butuh dunia. Jiwa kita butuh makna, butuh arah, dan pastinya butuh ridho dari yang bikin jiwa itu sendiri. Kedamaian sejati itu baru didapat kalau Tuhan ridho sama kita, dan kita ikhlas sama ketetapannya. Sekarang yang keempat, ujian manusia sebagai jembatan kedewasaan. Ini nih yang sering banget bikin kita kepikiran tiap malam, yaitu soal ngadepin ujian dari sesama manusia. Saya mau nanya deh, coba dipikirin ya, kenapa sih justru orang-orang terdekat kita lah yang sering ngasih luka paling dalam? Kenapa hidup ini kadang kayak ditenuhi sama orang-orang yang hadir cuma buat muji kesabaran? Entah itu teman yang berkhianat, atau keluarga yang harusnya ngelindungin malah jadi beban mental. Ya, hidup ini emang bukan skrip film yang sempurna, dan setiap tokoh yang mampir di cerita hidup kamu itu pasti punya alasan. Jadi, poin pentingnya gini, luka dari orang lain itu bukan semata-mata hukuman. Seringkali, orang yang paling dekat sama kamu itu justru dipakai buat jadi jembatan mendewasakan jiwa. Pengkhianatan dan rasa kecewa, itu cara halusnya Tuhan buat nata ulang hati kamu yang mungkin selama ini terlalu bergantung sama manusia. Setiap air mata yang jatuh gara-gara dikecewain, itu sebenarnya ngebuka pintu keteguhan hati loh. Itu undangan ilahi buat belajar mencintai tanpa pamrih, dan yang paling penting, undangan buat lebih dekat ke Sang Pencipta yang gak bakal pernah ninggalin kamu. Jadi, kalau hari ini kamu lagi ngerasa hancur, peluk diri kamu. Tenang aja, kamu tuh cuma lagi dibentuk ulang buat jadi lebih kuat. Akhirnya, kita sampai di poin kelima, tonggak terakhir dari perjalanan kita, perjalanan pulang. Kita harus selalu ingat, setiap tarikan napas detik ini tuh cuma titipan, anugerah yang statusnya cuma dipinjamkan. Selama ini mungkin kita udah lari terlalu jauh, numpuk banyak pencapaian, tapi hati tetap aja kerasa kosong. Kenapa? Karena pada hakikatnya jiwa ini cuma bisa benar-benar tenang kalau dia sadar, semua langkah di dunia ini tuh cuma sekedar jalan buat pulang. Hidup ini bukan kompetisi soal siapa yang hartanya paling banyak, tapi tentang siapa yang paling benar milih jalannya buat pulang ke tempat asal. Nah, sebagai penutup, ada satu pertanyaan nih buat kamu. Apakah kamu bakal tetap jadi penonton yang terus ngembara tanpa arah, atau kamu mau mulai gabung dalam perjalanan pulang ini? Kalau selama ini hatimu pernah lelah nyari makna, ketahuilah, kamu nggak sendirian. Kita semua di sini sama-sama lagi belajar. Kadang jatuh, tapi ya kita bangun lagi. Dan jujur aja, pertemuan kamu sama pembahasan kita hari ini kayaknya bukan kebetulan deh. Anggap aja ini semacam panggilan halus. Pelan, tapi pasti buat ngajak kamu balik ke jalan yang terang. Yuk, kita bikin setiap detik sisa hidup kita jauh lebih bermakna. Terima kasih banyak udah ikut di perjalanan ini, dan sampai jumpa!